Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong diduga punya saham ini. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang diduga dimiliki oleh Lo Keng Hong. Tapi karena kepemilikannya masih di bawah 5%, jadinya kurang terekspos dan tidak ada di daftar pemegang saham mayoritas. Dugaan itu muncul karena ada foto LKH yang memegang salah satu produk dari perusahaan ini. Berdasarkan kutipan dari salah satu media, diinformasikan bahwa LKH bahkan pernah mengakui bahwa dia menjadi salah satu investor di sana. Tentu saja, saham ini punya valuasi PBV yang rendah, fundamental yang bagus, dan bonusnya rutin bagi dividen. Penasaran dengan kinerja saham ini? Simak video ini sampai habis ya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton hingga selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. TBLA punya aset 20,74 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 19,43 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 1,31 triliun atau 6,74% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 20,74 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 6,5 triliun. Artinya 31,34% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,01 triliun atau 0,15%. Selain aset tetap, ada juga tanaman produktif. Dari total aset 20,74 triliun, perusahaan punya tanaman produktif sebanyak 3,16 triliun. Artinya 15,24% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,31 triliun atau 10,88%. Kedua, liabilitas. TBLA punya liabilitas 14,42 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 13,54 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,88 triliun atau 6,50% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 14,42 triliun, perusahaan punya utang obligasi sebanyak 3,92 triliun. Artinya, 27,18% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,87 triliun atau 18,16%. Selain utang obligasi, ada juga utang bank jangka panjang. Dari total liabilitas 14,42 triliun, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 3,27 triliun. Artinya, 22,68% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,05 triliun atau 47,30%. Ketiga, ekuitas. TBLA punya ekuitas 6,3 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 5,87 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,43 triliun atau 7,33%. Nah, dari total ekuitas 6,3 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 4,78 triliun. Artinya 75,87% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,43 triliun atau 9,89%. Keempat, pendapatan. TBLA punya pendapatan 11,09 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 8,06 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 3,03 triliun atau 37,59% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. TBLA punya biaya pokok penjualan sebanyak 8,81 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 6,26 triliun. Berarti biaya pokok naik 2,55 triliun atau 40,73% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. TBLA mampu menghasilkan laba sebanyak 0,55 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,4 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,15 triliun
atau 37,50% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TBLA punya ROE 11,67% dengan NPM 4,97%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 229%. Rasio keuangan saham ini terlihat biasa saja. ROE dan NPM-nya cukup rendah. Selain itu, DER perusahaan juga sangat tinggi di mana mencapai angka 200-an%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,74 kali dan PBV 0,67 kali. Valuasi TBLA tergolong rendah dengan angka PER 5,7 kali dan PBV 0,67 kali. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kenaikan laba sebanyak 37,5% di periode ini. Meski begitu, selalu ingat bahwa saham valuasi rendah tidak serta-merta layak untuk dibeli ya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan total aset berasal dari peningkatan tanaman produktif. 2. Peningkatan liabilitas berasal dari utang jangka panjang. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba naik karena terjadi peningkatan pendapatan melebihi kenaikan biaya. 5. Rasio keuangan biasa saja, baik dari segi profit maupun hutang. 6. Valuasi saham ini masih cukup rendah dan bisa dilihat lebih jauh lagi. Demikian analisa singkat saham TBLA berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Thank you.